Mempersiapkan pelaksanaan operasi ketupat 2024 Kakor Lantas Survei Jalur Tol Jakarta, Jawa Tengah. Hari ini kita melaksanakan kegiatan survei, ya, kesiapan untuk kegiatan pengamanan libur Idul Fitri tahun 2024. Tadi mendapatkan pemaparan kesiapan untuk kegiatan tersebut dari Pak Direktur Lalu Lintas Jawa Barat, kemudian dari BUJT, dari Jasa Marga, Astra, kemudian Cisumdawu, Waskita, ya. Kemudian kita juga mendapatkan pemaparan dari Dirjen Bina Marga tentang kesiapan jalan, ya, dan dari beberapa stakeholder yang ada. Syukur alhamdulillah melihat dari pemaparan teman-teman, ini untuk kesiapan kegiatan pengamanan Idul Fitri tahun 2024 ini dari kita dan seluruh stakeholder ini sudah cukup siap, ya. Dari jalan baik tol maupun jalur arteri ini kemantapannya ada di 98, ya. Artinya ini bisa dilalui dengan mulus, ya. Kemudian sarana prasarana jalan juga di tol ini ada beberapa hal yang baru, ya. Ada pemasangan CCTV, kemudian traffic counting di Cipali juga ada penambahan, ya. Kemudian di Cisumdawu juga ada CCTV yang bisa diintegrasikan dengan command center yang ada di KM 29. Ya. Jadi melihat kesiapan itu kami yakin insya Allah kita akan mengelola kegiatan pengamanan Idul Fitri ini dengan baik. Ya. Kemudian dari prediksi teman-teman BUJT terutama Jasa Marga, diprediksi ada peningkatan 5-6% masyarakat pada libur Idul Fitri ini yang akan keluar dari Jabodetabek. Ya. Artinya kalau kita melihat angka nasional, ini tahun lalu 187 juta lebih yang memanfaatkan libur Idul Fitri ini. Kalau ditambah 5%, ini ada sekitar hampir 200 juta, ya, masyarakat Indonesia akan memanfaatkan atau akan melaksanakan mudik, balik, kemudian berwisata. Tentu hal ini menjadi tantangan buat kita, ya, untuk mengelola lebih baik lagi. Tadi sudah diinventarisir, ya, beberapa kemungkinan yang akan terjadi di tol kalau tidak melakukan rekayasa lalu lintas, tidak melakukan pembatasan, ya, mobilisasi kendaraan di jalan. Ini PC rasionya ada di angka 1,2 untuk Jakarta Cikampek. Ya, kemudian di Cipali dan seterusnya juga sama, PC rasionya ada di angka 1 lebih, ya. Banyumanik ini ada di angka 1,7. Artinya kita harus melakukan intervensi, kita sudah membuat draft SKB untuk melakukan rekayasa lalu lintas, ya, untuk melakukan pembatasan sehingga arus lalu lintas pada puncak arus nantinya, ya, pada tanggal-tanggal tertentu ini masih bisa kita kelola dengan baik dan masyarakat juga akan menikmati perjalanannya yang lancar, nyaman, aman dan selamat, ya. Itu semua sudah kita rencanakan, ya. Kemudian untuk titik-titik yang perlu penanganan, ya, untuk daerah Jawa Barat ini di tol itu masih seperti tahun lalu, ya, pengelolaan rest area. Tadi dari teman-teman BUJT sudah menyampaikan flow masuk dan keluar rest area. Ini mudah-mudahan bisa mempercepat, ya, proses dan memperbanyak kapasitas rest area untuk menampung masyarakat yang akan masuk rest area. Kemudian juga ini yang perlu diperhatikan, kendaraan yang mendapat hambatan, ya, tadi paparan dari Pak Dirlantas melihat evaluasi tahun lalu, ini menjadi sumber pelambatan.
Jadi untuk itu silakan dipersiapkan kendaraan ya, karena ketika kendaraan mendapat hambatan, ini akan mempengaruhi terhadap kelancaran arus lalu lintas. Kesiapan wilayah Jawa Tengah menghadapi libur Idul Fitri tahun 2024 ini. Tadi Pak Dirlantas sudah memaparkan kesiapannya berdasarkan evaluasi yang ada ya. Dirlantas Jawa Tengah sudah bisa memetakan tempat-tempat mana saja CB-CB yang akan dilakukan oleh Polri maupun stakeholder. Ini sudah disiapkan betul ya. Setidaknya ada 3 klaster ya untuk kemungkinan atau tempat-tempat yang nanti akan menjadi perhatian dari kita ya. Yang pertama jalan tol ya. Jalan tol ini masih menjadi primadona dari masyarakat kita untuk melaksanakan perjalanan mudik maupun balik nanti pada saat libur libur Idul Fitri 2024 ini. Ada 5 permasalahan yang mungkin nanti akan timbul, akan menjadi pelambatan, akan terjadi kepadatan di jalan tol ini. Yang pertama adalah rest area. Ya, rest area ini masih menjadi trouble spot. Ini kita akan kelola bersama-sama dengan pengelola rest area. Bagaimana traffic flow-nya, kemudian bagaimana membatasi masyarakat menggunakan rest area, penambahan pelayanan dari rest area itu sendiri, menambah toilet portable, kemudian traffic counting di rest area. Ini mudah-mudahan bisa kelola dengan baik sehingga arus lalu lintas yang menuju ke rest area ini bisa lancar. Kemudian yang kedua di gate tol ya. Gate tol sendiri ini masih menjadi permasalahan. Masih ada beberapa warga kita yang masih lupa terhadap saldo saldo kartu tolnya, e-tolnya, e-money-nya ya. Kemudian masih ada perilaku yang ini bisa memperlambat ya, bisa menjadi crossing tentang tertib lajur ya. Tertib lajur di gate. Namun dari pengelola jalan tol sudah mempersiapkan beberapa cara bertindak untuk mempercepat pelayanan di gerbang tol tersebut dengan menambah trader, kemudian menambah personil ya, lebih proaktif lagi untuk melayani masyarakat di gate tol. Yang ketiga pada saat pelaksanaan one way, ini tadi menyarankan atau saat melaksanakan rekayasa lalu lintas dari Jawa Tengah menyarankan untuk membuat jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas sehingga masyarakat banyak yang terinformasikan kapan dilaksanakan rekayasa lalu lintas, kapan dilaksanakan one way dan sebagainya. Yang keempat ini angkutan barang ya. Nanti mungkin ada pembatasan ya terhadap angkutan barang terutama sumbu 3 ke atas. Ini akan kita batasi untuk mengurangi beban arus lalu lintas di jalan tol ini ya. Yang terakhir masih adanya kendaraan yang mogok ya, bermasalah sehingga ini mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di belakangnya, terjadi pelambatan, terjadi kemacetan. Kemudian di jalan arteri ya, arteri juga sudah disiapkan, sudah dipetakan beberapa trouble spot nanti sudah dipetakan oleh Pak Dirlantas. Ini juga akan dikelola bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk memperlancar arus lalu lintas di arteri ini. Terutama pada saat pelaksanaan one way di jalan tol, ini beban arteri akan lebih berat nantinya. Tapi ini bisa dikelola, sudah dipetakan trouble spot yang ada di arteri. Yang terakhir, jalur wisata. Ini juga pasti masyarakat kita akan melakukan atau memanfaatkan libur Idul Fitri ini dengan berwisata. Ini juga dengan pengalaman tahun lalu, kemudian kemarin Natal, tahun baru, kita akan evaluasi
ya pengelolaan arus lalu lintas di jalur wisata atau di destinasi wisata. Itu beberapa permasalahan yang akan kita kelola ke depan, kita persiapkan, ya masih ada waktu. Kemudian untuk kesiapan jalan sendiri, tadi kami dapat laporan dari BPJT maupun dari Bina Marga, ini secara keseluruhan tidak ada permasalahan atau tidak ada pekerjaan pada saat nanti pelaksanaan arus mudik maupun balik. Walaupun ada, bisa dijamin H-10 ya, baik di tol, di arteri H-10 sudah tidak ada pekerjaan lagi, sehingga tidak ada hambatan lagi akibat dari pekerjaan perbaikan jalan di tol maupun di arteri. Itu beberapa hal ya yang tadi dibicarakan. Yang terpenting rekan-rekan sekalian ya, kolaborasi dan sinergi di antara kami ini yang ada di belakang yang berwarna-warni ini berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama mengelola arus lalu lintas nanti pada saat arus mudik dan balik. Kemudian teman-teman media juga ini sangat penting ya untuk menginformasikan apa-apa yang akan kita lakukan. Update informasi untuk masyarakat ini melalui teman-teman media. Jadi mari kita bekerjasama untuk teman-teman media untuk menginformasikan ya apa-apa yang akan kita lakukan sehingga masyarakat terinfokan ya, masyarakat bisa memilih jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan sesuai dengan update dari teman-teman sekalian.